keduanya tidak ada salahnya karena masing-masing punya penyebab yang masuk akal. Baik, kita jumpa lagi pada 5 minutes Global Paradox, satu cerita kecil tentang hubungan internasional, tentang kontradiksi hubungan internasional. Kali ini kita akan bercerita tentang adanya proses integrasi dari masyarakat manusia, yaitu pengelolaan yang makin sederhana jumlahnya begitu ya, dan sisi lain ada upaya untuk menciptakan pengelolaan masyarakat internasional itu pada yang semakin banyak atau fragmentatif. Dalam konteks pengelolaan yang sederhana itu adalah misalnya konsep-konsep khilafahisme, konsep global governance, konsep PBB itu maunya adalah yang semakin kecil, semakin sederhana, terutama akibat adanya proses globalisasi, adanya teknologi komunikasi yang semakin membuat masyarakat dunia itu semakin sederhana gitu. Itu baik-baik saja, tetapi juga di sisi lain kenyataannya adalah ada upaya yang menyebar, yang fragmentatif gitu, di mana misalnya proses Yugoslavia yang kemudian pecah menjadi 6 atau 8 negara baru, atau Uni Soviet yang dulu besar kuat lalu pecah menjadi 14 negara baru, itu menurut saya adalah proses fragmentatif. Nah, keduanya tidak ada salahnya karena masing-masing punya penyebab yang masuk akal. Tetapi kalau dilihat dari perkembangan yang ada, katakanlah sejak Perang Dunia Kedua, ya, tahun 1945, sebenarnya jumlah negara ketika itu hanya kira-kira 50 saja. Ya. Perang Dunia Kedua selesai, lalu diteruskan era Perang Dingin sampai tahun 1990 ya. 40 tahun kemudian atau 50 tahun kemudian atau sampai sekarang 70 tahun kemudian, itu jumlah negara itu menjadi lebih dari 3 kalinya. Sekarang yang negara anggota PBB adalah 193, dan PBB itu mengakui keberadaan negara berdaulat maupun yang tidak berdaulat ya, itu sebanyak 241. Jadi ada perlipatan 4 kali lebih. Nah, hal ini, hal fragmentatif ini kalau diterus-teruskan, misalnya setiap etnonasionalisme itu boleh merdeka ya, apalagi subnasionalisme itu boleh merdeka, seperti misalnya Palestina, seperti misalnya Aceh, seperti misalnya Papua, apalagi Papua Barat, nanti ada Papua Timur, itu lalu negara ini menjadi jumlahnya sangat banyak. Tetapi di sisi lain upaya menyatukannya itu memerlukan sejumlah syarat yang sedemikian rupa ya, seperti kejadian sekarang pandemi COVID-19 itu baru bisa menyatukan sejumlah aturan main yang sedemikian rupa yang sifatnya mengglobal. Kalau enggak bisa. Nah, oleh karena itu menurut saya dari segi jumlah keanggotaan masyarakat, hubungan internasional yang ideal adalah yang menengah saja, yang mediocre saja, yang adalah tidak terlalu besar jumlah orangnya, jumlah etnisitasnya ya, tetapi juga tidak terlalu sedikit ya. Karena saya membayangkan andai kata negara itu bisa sesederhana negara Brunei Darussalam misalnya, yang jumlahnya hanya 400.000, maka di dunia ini akan terdiri dari ribuan negara-negara. Tapi sebaliknya kalau negara itu harus seperti Cina sebagai Republik Rakyat Cina, maka di dunia ini hanya terdiri dari 4 negara saja. Nah, karena itu
kontradiksi ini saya rasa menjadi bahan yang baik untuk kita pikirkan dalam hal pilihan tata kelola dalam masyarakat internasional. Sekian, terima kasih.